Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Bapak Idris Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Nabil Muzaffar Kasiwi dengan NPM 2321010091, ingin menyampaikan materi Hukum Perdata Internasional dari bab 8 hingga bab 13 guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini akan saya jelaskan. Yakni yang pertama ada penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah tindakan sengaja mengubah faktor hukum seperti kewarganegaraan, domisili, atau tempat perbuatan hukum untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku dan memperoleh keuntungan tertentu. Walaupun tampak sah, tindakan ini bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat dibatalkan oleh pengadilan. Kemudian, ada hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Prinsip utama kontrak internasional adalah pilihan hukum atau choice of law, yaitu kebebasan para pihak menentukan hukum yang mengatur kontrak mereka. Jika tidak ada pilihan hukum, dapat digunakan teori lex mercatoria, lex loci contractus, mailbox theory, atau lex loci solutionis untuk menentukan hukum yang berlaku. Kemudian, ada perbuatan melawan hukum dalam HPI. Perbuatan melawan hukum dalam HPI adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian dan melibatkan unsur asing. Penentuan hukum yang berlaku dapat menggunakan teori tempat kerugian, tempat perbuatan, atau hukum yang memiliki hubungan paling erat dengan perkara. Indonesia menganut asas lex loci delicti commissi, yaitu tempat terjadinya suatu perbuatan. Kemudian selanjutnya ada asas-asas HPI tentang hukum benda dan hukum keluarga. Dalam hukum benda, berlaku asas lex rei citae atau lex situs, yaitu hukum negara tempat benda berada. Dalam hukum keluarga digunakan asas seperti lex patriae, lex domicili, lex loci celebrationis untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perkawinan, perceraian, adopsi, dan hubungan keluarga lintas negara. Kemudian yang selanjutnya ada jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Jurisdiksi adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang mengandung unsur asing. Terdapat jurisdiksi in personam, in rem, dan quasi in rem. Selain pengadilan, sengketa internasional dapat diselesaikan melalui arbitrase yang lebih fleksibel, cepat, dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir, ada pemakaian hukum asing. Indonesia mengakui penggunaan hukum asing dalam perkara yang mengandung unsur internasional berdasarkan kaidah choice of law. Namun penerapannya dibatasi oleh ketertiban umum dan kepentingan nasional. Hakim wajib menerapkan hukum asing, yaitu ditunjuk oleh HPI. Sedangkan putusan arbitrase internasional dapat diakui jika memenuhi syarat hukum Indonesia. Jadi kesimpulan umumnya dari yang saya dapat, yaitu hukum perdata internasional bertujuan menentukan hukum dan forum yang tepat untuk menyelesaikan hubungan hukum yang melibatkan unsur asing. Melalui berbagai asas dan teori, HPI memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak hubungan lintas negara. Mungkin sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.